bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syareza Pasya, saya dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hidrokarbon. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama ada kekhasan atom karbon, yang kedua ada jenis atom karbon, yang ketiga ada struktur dan tata nama, yang keempat sifat fisik, kelima isomer, dan yang keenam reaksi. Di sini apa ada yang mengerti apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Walaupun hanya terdiri dari dua jenis unsur, hidrokarbon merupakan suatu kelompok senyawa besar. Ya, di sini pertama ada kekhasan atom karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga dalam sistem periodik terletak pada golongan 4A dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, ada atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi ke-6 elektron yang dimiliki, atom karbon didapatkan bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4. Untuk mencapai kestabilan, atom ini masih membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara berikatan kovalen. Tidak ada unsur dari golongan ini lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Yang kedua ada atom unsur karbon relatif kecil. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Yang ketiga ada atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Keadaan atom karbon yang demikian menyebabkan atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Selain itu dapat pula membentuk rantai lingkar atau siklik. Jenis-jenis atom karbon. Jenis atom karbon dalam rantai karbon. Yang pertama, ada karbon primer adalah karbon yang mengikat satu atom karbon lain. 2. Karbon sekunder adalah karbon yang mengikat 2 atom karbon lain. 3. Karbon tersier adalah karbon yang mengikat 3 atom karbon lain. 4. Karbon quaterner adalah karbon yang mengikat 4 atom karbon lain. Struktur dan tata nama. Yang pertama ada alkana, alifatik atau bisa disebut rantai terbuka. Yang kedua ada jenuh atau bisa disebut ikatan antar karbon tunggal semua. Ketiga, rumus umum CnH2n plus 2. Yang keempat, memiliki deret homolog CH2. Deret homolog adalah deret senyawa yang memiliki selisih gugus yang sama antar suku terdekatnya. Ya, di sini ada tata nama akhiran min ana. Rumus CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Mulai C4H10, rantai lurus diberi awalan N. Jika rantai bercabang, maka tentukan rantai utama, yaitu rantai C terpanjang. Jika ternyata jumlah C-nya ada yang sama, ambil C terpanjang dengan jumlah cabang terbanyak. Yang kedua, beri nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jika posisi cabang ekivalen, prioritas penomoran sesuai dengan urutan abjad nama cabang. Yang ketiga, penulisan nama cabang sesuai urutan abjad. Yang keempat, jika ada cabang yang sama lebih dari satu nama, cabangnya diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya.
Nama cabang atau alkil, alkana yang kehilangan 1 H, rumus CN. H2N plus 1, akhiran il. Yang kedua alkena, yang pertama derivatik, yang kedua tidak jenuh atau ada ikatan rangkap 2, yang ketiga rumus umum CnH2n, yang keempat deret homolog CH2, akhiran ena. C2H4 etena, C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, C10H20 dekena. Rantai utama harus melewati ikatan rangkap 2. Prioritas penomoran dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Yang ketiga ada alkuna, alifatik, tidak jenuh atau ada ikatan rangkap 3, rumus umum CnH2n min 2, deret homolog CH2 atau akhirannya una. Sifat fisik, yang pertama bersifat nonpolar, yang kedua susah larut dalam air namun mudah larut dalam pelarut organik, yang ketiga titik didih bervariasi tergantung MR senyawanya. Semakin banyak jumlah atom C, maka MR-nya semakin meningkat sehingga titik didihnya juga meningkat. Yang keempat, untuk jumlah atom C sama, semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didihnya karena luas permukaannya berkurang. Isomer. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Yang pertama ada isomer rangka, isomer dengan kerangka karbon berbeda. Contoh, ya bisa lihat contohnya ada di bawah. Dan isomer yang kedua ada isomer posisi, isomer dengan kerangka karbon sama, namun letak gugus fungsi atau ikatan rangkapnya berbeda. Yang ketiga ada isomer geometri, isomer dengan perbedaan letak geometri dari gugus yang terikat pada atom C. Umumnya terjadi pada alkena dan sikloalkana. Nama cis jika posisi gugus yang sama sejajar. 2. Trans jika posisi gugus yang sama berseberangan. Ketiga, mempengaruhi titik didih senyawa. Umumnya senyawa cis memiliki titik didih yang lebih tinggi dari trans. Reaksi. Yang pertama oksidasi atau pembakaran. Reaksi dengan O2. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Dapat terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua substitusi. Pergantian satu atom H dengan gugus lain. Umumnya bereaksi dengan halogen F2, Cl2, Br2, dan I2, dan terjadi pada alkana. Yang ketiga, adisi. Penambahan gugus atom pada ikatan rangkap. Rangkap berkurang atau bahkan hilang, umumnya bereaksi dengan H2, halogen, F2, Cl2, Br2, dan I2. Asam halida, HF, HCl, HBr, dan HI. Air H2O. Mengikuti aturan Markov-Nikov, atom H masuk ke karbon yang memiliki lebih banyak H atau kaya makin kaya. Dan yang terakhir ada eliminasi. Pelepasan beberapa gugus atom menghasilkan ikatan rangkap atau kebalikan adisi.